Ya gimana Kuang? Kita nonton ya tadi Persibandung dengan Bali United. Iya Pak. Seru ya dek. Seru sekaligus juga membuat kita tidak bisa tidur itu pelatihnya itu. Kudu. Dua Ih, kali paling penalti, Iya. satu kali gol. Nah, Saya juga karena kita lihat di penalti kedua tadi itu iya. sama stylenya, sama juga penembaknya. Nah baca mau ke Sudah panu. dibaca pasti caranya toh. Dan memang kayaknya tembakannya tadi cenderung pelan ya untuk tembakan penalti seperti itu. Coba kencang mungkin meskipun dia tahu arahnya ya bisa lebih duluan masuk bolanya. Iya dek. Iya. Atau mirip-mirip kemarin Yuran dan Fernandes. Cuma kan PSM cuma satu kali dapat penalti. Nah, Kudu. nah itu akhirnya membuat calon lawan PSM Heeh. tanggal 29 ini Iya 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 iya. Persib Bandung tersungkur tersungkur di posisi 13. Sama posisinya PSM musim lalu Iya dek. dengan 7 poin. 6 kali main hanya mendapat 7 poin. Kudu. 2 kali menang, 1 kali seri dan 3 kali kalah. Bah. Ngeri. Nah, terus bagaimana tentang dengan PSM tak ini? Ah, ini PSM tak Besok sudah main di dek. Kuala Lumpur latihan. Iya 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 iya. Dan pada pertandingan nanti ini besok kita turunkan statistiknya Bang. Statistik pertandingan PSM dalam 5 pertandingan terakhir yang tanpa kalah dan 5 pertandingan terakhir Kuala Lumpur City FC. Nah ternyata di atas kertas atau statistik kita itu lebih stabil karena di 5 pertandingan 4 kemenangan dan sekali seri. Tapi kalau di KLFC ini dia 3 kali menang, sekali seri dan sekali kalah. Nah yang menarik, semoga saja nampaknya tim pelatih dari PSM ini pasti sudah melihat pertandingan PSM Kuala Lumpur FC melawan Darul Taksim, pemimpin sementara klasemen di Piala Super Malaysia. Ini kemarin pernah sempat kita singgung bahwa mengalami kekalahan 5-0 Iya. tanpa gol. Itu yang menjadi perhatian bagaimana bisa Kuala Lumpur FC bisa kalah 5-0. Nah, kalau kita lihat memang Kuala Lumpur ini tidak konsisten bermain. Iya. Nah, sekaligus juga pertandingan di besok ini di waktu malam ya sekitar jam 8 malam. Ini akan menjadi ujian konsistensi untuk PSM. Apakah bisa melanjutkan konsisten sebagai tim yang solid menyerang, solid juga bertahan. Meskipun tidak kita kehilangan 2 pemain, Yuran Fernandes dan Agung Mandang yang terakumulasi kartu merah kemarin. Dua-duanya dapat kartu merah sehingga tidak bisa bertanding 1 kali. Nah ini yang menjadi yang menjadi PR dari Tavares, bagaimana bisa membuat PSM tetap bermain konsisten di kandang maupun di tandang. Karena nanti kan besok ini di Kuala Lumpur, jadi otomatis nampaknya kita akan bermain di tandang. Akan banyak sekali pemain pendukung dari Kuala Lumpur. Karena ini levelnya bukan main, karena ini final zona ASEAN. Jadi untuk level klub-klub level 2 di wilayah ASEAN ini besok pertarungannya. Iya. Nah, kalau misalnya ini bisa menang, maka ini akan menjadi modal dari klub-klub Indonesia untuk bisa masuk nanti langsung ke babak playoff Piala Champions FC tahun depan.
Keren. Nah, Jadi ini keren sekali nih, sehingga PSM untuk sampai saat ini mendapatkan banyak sekali dukungan, Puan. Yang teranyar inilah Menteri Pariwisata iya. dan Ekonomi Kreatif. Ya tahu apa tahu dukungannya? Iya, Pak Sandiaga Uno sudah menyampaikan dukungannya kepada PSM. Ya. Tadi sudah disebarkan melalui video-video yang beredar, termasuk juga gitarisnya Slang. Banyak sekali dukungan, Pak. Jadi saya bacakan dulu dukungan dari Pak Menteri yang tadi kita baru terima dan langsung disebarkan oleh Instagram resmi PSM bahwa Pak Sandi ada mengatakan, saya ingin mengucapkan selamat kepada PSM yang menjadi tim Indonesia pertama melaju ke babak final AFC Cup Zona Asia. Ini merupakan momen bersejarah bagi Indonesia. Saya bangga atas pencapaian ini. Kenapa kok? Kemudian gitaris Slang Ridho, Ridho Hafiz juga menyampaikan selamat. Kakak Ridho menyatakan bahwa ini jadi spesial karena PSM satu-satunya klub dari Indonesia yang mampu melaju ke babak ini. Maju terus, semoga bisa juara. Ewako. Jadi banyak Puan. Sebelumnya kan sudah ada dukungan dari PSSI, kemudian Gubernur Sulsel, dan memang ini sekarang banyak dukungan dari pejabat-pejabat negara. Nah, besok kita lihat apakah kita cek lagi dukungan dari pejabat, aktivis, kemudian mahasiswa, anak muda untuk mendukung PSM berlaga. Besok kita tunggu lagi selanjutnya bagaimana dukungan. Kita akan paradekan. Nah, kemudian ada juga analisis dari mantan pelatih PSM sekaligus juga mantan Kadispora Sulsel, Pak Samsudin Umar. Beliau mengatakan bahwa permainan PSM saat ini sangat rapi dan sangat solid. Ini yang menjadi kekuatan PSM sehingga tak terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir di Liga 1 dan 3 pertandingan di Piala FC. Jadi memang Pak Samsudin Umar sudah menyampaikan bahwa permainan PSM sekarang di bawah Tavares ini sangat solid, sangat rapi dan sangat disiplin. Jadi nampaknya dia menyampaikan bahwa Tavares sangat bahasanya itu jaga betul kini PSM sehingga bisa bermain tetap di bawah kendali. Nah, sehingga dia jaga betul sih. Jangan sampai ini pemain-pemain ada salah-salah atau dia bermain di luar dari strategik. Nah, dan kita memang lihat Pon. Kenapa misalnya banyak anak-anak muda yang baru bermain di PSM ini bisa langsung melejit. Karena itu tadi mereka disiplin memainkan strategi. Dan kita sudah beberapa kali membahas strategi dari PSM dan itu semua bisa Anda lihat di video-video sebelumnya. Kemudian dia juga mengulas bahwa titik permainan PSM selama ini ada di William Pluy, kemudian 2 sayap PSM, Rizky Eka dan Yakub Sayuri. Kemudian di segi pertahanan ada M. Arfan, kemudian Akbar Tanjung, dan mungkin nanti yang akan dimainkan untuk mengganti Agung Manang mungkin Erwin Gutawa. Tapi kita tidak tahu bagaimana nanti skenario-nya, apakah memang dimainkan Erwin Gutawa. Karena kemarin dimainkan Erwin Gutawa beberapa menit Bang ya. Di melawan Arema ya. Sehingga meskipun harus ditarik keluar, Agung Manang kembali harus masuk. Nah, itu kita lihat saja nanti bagaimana strategi PSM dalam menghadapi Kuala Lumpur FC di final. Apalagi kita semoga saja dinonton pertandingan itu lawan Darul Taksim. Kenapa misalnya Kuala Lumpur bisa kalah 5-0 saya sudah nonton beberapa, memang banyak kelemahannya dari Kuala Lumpur, terutama memang di gelandang bertahan dan pertahanannya. Semoga saja kelincahan Yakob dan Rizky ini bisa membobol. Tapi ada juga satu poin yang disampaikan oleh Samsudin Umar.
setelah tidak ada Yuran dan Agung Manan, ini akan punya celah di serangan balik. Ya, jadi ini kan salah satu juga pengamatan dari mantan pelatih, pasti kan dia sudah melihat di situ. Iya, Semoga bisa saja dia bisa. tahu juga kekuatan PSM. Ya, tapi kan kita tidak tahu karena kan Tavares saya lihat banyak juga menunjukkan strategi baru Iya, biasa. kau Iya. biasa tidak disangka-sangka. Nah, betul, biasa tidak disangka-sangka. Kemarin itu kan waktu melawan Arema, wih, kok gini ya strateginya ya? Tiba-tiba Yuran kayak dia yang jadi pembagi bola gitu loh. Itu kan, tiba kan dia yang mencetak gol. Keren tahu di. Siapa namanya? Everton Nascimento ditarik ke belakang sedikit pokoknya. Sehingga dia biasanya ada di bawah, biasa membagi bola juga. Kita tidak tahu lah nanti. Oke, Tribuners. Jangan lupa nonton PSM jam 8 malam. Kayaknya dia akan disiarkan di iNews. Yes. iNews. Kemudian yang lain di Sulsel Memilih besok. Di Sulsel Memilih ini kita angkat ternyata ada 5 orang yang melaporkan bahwa namanya dicatat oleh partai politik sebagai pengurus. Iya. Dan ini memang sebenarnya tidak boleh, dan yang parahnya lagi yang dicatat itu yang tidak boleh berpolitik praktis, ASN. Ada 1 ASN, kemudian 2 pegawai P3K atau honorer, nah itu semua dicatat. Tidak boleh semua itu. Jadi semua pegawai yang dibiayai oleh negara itu tidak boleh berpartai. Sehingga kalau misalnya Anda Harus cepat, netral tahu. ya, harus. Mereka boleh memilih kalau untuk ASN sipil, tapi tidak boleh menjadi pengurus dan mendukung salah satu partai. Dan tadi dikonfirmasi bahwa yang mencatat ini rata-rata adalah partai baru. Artinya partai baru yang kemungkinan mereka tidak punya pengurus di daerah. Kodo. Nah, ini yang kita mesti waspadai. Jadi silakan dicek di info pemilu kpu.go.id. Masukkan nama nih, nik Anda akan langsung kemudian cari. Nah, kalau misalnya tidak terdaftar di Sipol di situ, artinya Anda tidak masuk. Ini mesti dilaporkan kepada Bawaslu. Apalagi yang punya predikat sebagai PNS, pegawai BUMN, BUMD, kemudian P3K, TNI Polri, silakan Anda laporkan. Karena kalau misalnya tidak, itu bisa menghambat karir Anda. Bisa Anda juga dipecat. Iya tahu. Ya. Meskipun pembelaan terakhir jadi ada, tapi kan dibuat susah gitu juga karena kita harus ikut pemeriksaan. Dan itu harus diputuskan dalam sidang pleno. Mestinya kita kerja, kita urus lagi yang begitu-begitu. Jadi silakan ada cek bagus-bagus, silakan masuk di websitenya. Besok kita turunkan bagaimana cara mengecek supaya nama Anda supaya Anda bisa mencari nama Anda apakah terdaftar sebagai pengurus partai atau tidak. Kemudian ada juga tadi Brigadir J. Itu di wisuda di Universitas Terbuka. Saya tidak akan jelaskan siapa itu lebih lanjut, lebih dalam lagi terkait Brigadir J. Tapi karena ini sudah viral, tadi sudah di wisuda dan yang mewakili adalah orang tuanya. Hal yang menyedihkan tadi karena kedua orang tuanya menangis terseduh-seduh Pasti Mikodo. acara wisuda. Brigadir J atau Nofriansa Yosua ini selesai dengan IPK terakhir 3,28 di jurusan ilmu hukum Universitas Terbuka cabang Jambi. Nah, jadi tadi baru-baru di di wisuda, silakan Anda baca besok. Kemudian ada juga informasi dari PTPN akan membuka lagi lahan sawit terbaru di Endrekang. Tadi sudah ada Bupati Endrekang Muslim Bandus sudah meninjau bagaimana
pengembangan sawit di mereka. Apakah memang bisa, kita cek aja nanti ya. Yes. Oke, itu saja Puang dari kami. Oke deh Kakak Itu saya. Cin. Ewa, Ko. Ewa ko.